أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد حضرة المحترمين jamaah salat maghrib Masjid Islamic Center yang berbahagia, kita syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa memegang syariat Islam, hidup di bawah cahaya iman, menunaikan puasa Ramadan, dan kita sekarang sedang menjelang datangnya adzan, lantas kita akan makan. Hadratul muhtaramin, poso niku boten kok luwe ngelih kalih ngelak mawon boten. Puasa itu bukan masalah menahan diri dari makan dan minum saja boten. Justru di awalnya mau puasa itu makan, dan akhirnya juga makan. Jadi diawali dengan makan sahur, diakhiri dengan makan berbuka. Jadi ketika kita berpuasa, jangan yang terbayang itu hanya lapar, haus, dahaga, tapi ada syariat yang lain, syariat yang berupa makan dan minum juga. Hadratul muhtaramin yang berbahagia, yang namanya puasa itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah membentuk insan-insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang namanya takwa itu intinya adalah dua hal. Yang pertama menunaikan kewajiban, yang kedua meninggalkan larangan. Asal kewajiban ditunaikan, asal itu larangan ditinggalkan. Nah, aslinya yang namanya takwa itu punjernya, sumbernya, asalnya, tempatnya adalah di dalam dada kita. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng dawuh, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengatakan takwa itu di sini, tempatnya di sini, tempatnya di dalam dada. Itu asal muasalnya. Akan tetapi ketika seseorang itu sudah bertakwa, takwa yang ada di dalam dada, di dalam kalbu, hati sanubari, itu akan mengalir melalui lisan kita dengan ucapan-ucapan kita, melalui amalan anggota badan kita yang membuktikan apa yang sebenarnya ada di dalam dada. Sama dengan yang namanya iman. Iman itu artinya percaya. Lah, percaya dan tidak itu ya jelas awalnya adalah keyakinan yang ada di dalam hati, amalan kalbu. Akan tetapi para ulama ketika mendefinisikan yang namanya iman, ma waqara fil jinan wa aqarra bihi al-lisan wa saddaqa bihil arkan.
Iman itu adalah apa yang ditetapkan di dalam hati sanubari, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Sama awalnya di situ. Tapi semuanya terwujud, terbuktikan di dalam amalan lisan dan anggota badan. Mau takwa ya seperti itu, mau iman ya seperti itu. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW mengibarkan dawuh, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah itu sesungguhnya tidak akan melihat apa yang bentuk-bentuk kalian, ketampanan kalian, kecantikan kalian, rambutnya pirang apa orang, glowing atau orang. Bukan itu yang ditanyakan, bukan itu yang akan diperhatikan, diperhitungkan, bukan fisik kalian, bukan iki nyapa kok abang, kok ireng, kok iki kuning langsat, iki putih, bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang diperhatikan, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum, Anda yang melihat apa yang ada di dalam kalbu-kalbu kalian. Dari kalbu itulah kemudian keluar seperti teko, nyuwun sewu, teko, ceret, kendi, nek isine niku madu dituangkan berupa madu. Ketika isinya susu dituangkan isinya susu. Ketika isinya adalah kopi dituangkan juga kopi. Nah kalau pas isinya air comberan, ya air comberan yang keluar. Nah, yang seperti ini ada korelasinya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan seseorang, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasadi kullihi. Ketika benar yang namanya segumpal daging ini, seluruh badannya akan baik, akan benar amalannya. Kalau kalbunya iman, isinya takwa, lisannya pun juga iman dan takwa, matanya iman dan bertakwa, telinganya beriman dan bertakwa, tangannya, kakinya senantiasa beriman dan bertakwa pula. Wa idza fasada sairul jasadi kullihi, maka ketika rusak segumpal daging itu, maka seluruh badan ini menjadi rusak pula. Amalnya rusak semuanya. Amalan tangannya rusak, amalan kakinya rusak, amalan lisannya rusak, amalan matanya rusak, amalan telinganya rusak. Semuanya rusak karena kalbunya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kalbu. Nuwun sewu. Yang namanya kalbu basa Jawa ini apa? Ati. Ati ini jenengan iwak ati ini iwak ati sing pundi? Nah, benten malih. Kalau iwak ati ngoten iki nggih. Kalau ati ngoten iki nggih. Ati ini namanya kibdah, bukan kalbu, bukan qalbu bahasa Arabnya. Al-kabid, al-kibdah. Makanya kalbu itu segumpal. Tapi kalau yang namanya kibdah, ati, iwak ati itu bergumpal-gumpal. Yang namanya al-qalbu, al-qulubul lati fis sudur. Kalbu itu adanya di dalam dada. Tapi kalau al-kibdah, limpa itu di bawah dada, di atas perut. Beda. Makanya terjemah yang tepat yang namanya kalbu, kolbun itu adalah jantung hati. Jantung itu ya jantung hati. Itu yang gambarnya lambangnya godhong waru. Itu yang ada di dalam dada. Itu yang benar-benar satu gumpal. Makanya ketika jantung hati ini baik, sehat walafiat, insya Allah seluruh tubuh pun akan sehat walafiat. Tapi naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ketika jantung hati ini rusak,
maka akibatnya seluruh organ-organ tubuh yang lain ikut rusak. Memang benar berpengaruh jantung hati itu, baik secara kesehatan, secara psikis, secara kacamata iman, benar-benar berpengaruh terhadap seluruh kinerja anggota badan. Kalau